Suamiku menggugat cerai dan mengambil semuanya dariku. Dia berkata, mulai sekarang, semua harta, rumah dan mobil jatuh di tanganku. Aku hanya tersenyum menyetujuinya. Saat sidang perceraian suami membawa gundiknya. Mereka tertawa puas melihatku, dan merasa sudah menang akan mendapatkan segalanya. Tapi saat Pak Hakim membacakan isi keputusan sidang, suami dan gundiknya teriak histeris hampir pingsan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang makan malam itu terasa begitu dingin, seolah udara musim hujan telah menembus dinding-dinding tebal rumah mewah mereka. Padahal, pendingin ruangan tidak dinyalakan. Keheningan yang mencekam hanya dipecahkan oleh suara denting sendok perak yang beradu dengan piring keramik mahal. Lucky duduk di ujung meja dengan wajah tegang, matanya tidak fokus pada hidangan lezat yang tersaji di hadapannya. Ia terus-menerus mengetukkan jari telunjuknya ke atas meja kayu jati yang mengkilap, menciptakan irama ketidaksabaran yang membuat telinga siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Di seberangnya, Yasmin makan dengan tenang. Gerakannya anggun dan terukur, mencerminkan didikan keluarga terpandang yang telah mendarah daging dalam dirinya. Yasmin mengenakan pakaian rumahan yang sopan, wajahnya tampak bersih tanpa riasan tebal, namun aura ketenangannya justru membuat Lucky semakin merasa gerah. Lucky meletakkan sendoknya dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi keras yang mengejutkan. Ia menghela napas panjang, seolah sedang membuang beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Lucky menatap istrinya dengan tatapan yang bercampur antara kejenuhan dan ambisi yang meluap-luap. Ia merasa dirinya sudah berada di puncak dunia. Bisnis properti yang ia jalankan, atau setidaknya yang ia merasa ia jalankan sendiri, sedang naik daun. Namanya dielu-elukan oleh rekan-rekan bisnis baru yang ia temui di klub-klub eksekutif. Ia merasa Yasmin tidak lagi selevel dengannya. Yasmin terlalu diam, terlalu kuno, dan terlalu membosankan bagi Lucky yang kini mendambakan gemerlap duniawi yang lebih menyilaukan. Tanpa basa-basi, Lucky merogoh tas kerjanya yang diletakkan di kursi sebelah. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di sela-sela piring berisi lauk pauk yang belum habis mereka santap. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan piring Yasmin. Yasmin berhenti mengunyah. Ia meletakkan sendok dan garpunya perlahan, lalu menyeka bibirnya dengan serbet kain. Ia tidak langsung membuka map itu. Ia hanya menatap sampul map tersebut, lalu perlahan mengangkat wajahnya untuk menatap mata suaminya. Tatapan Yasmin begitu datar, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya sebuah tatapan kosong yang sulit diartikan. Lucky mulai berbicara dengan nada tinggi yang dipenuhi arogansi. Ia berkata bahwa ia sudah muak dengan kehidupan rumah tangga yang menurutnya hambar ini. Lucky menyatakan bahwa ia ingin hidup bebas. Ia merasa terkekang oleh aturan-aturan dan kesederhanaan yang selalu diterapkan Yasmin di rumah. Lucky ingin pesta, ia ingin pengakuan, dan ia ingin wanita yang bisa diajak memamerkan kekayaannya di depan umum, bukan istri yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah atau kegiatan sosial tertutup. Lucky menegaskan bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa mengerti ambisinya. Seseorang yang menurutnya lebih pantas mendampingi seorang direktur utama perusahaan besar seperti dirinya. Lucky menunjuk map itu dengan dagunya. Ia menjelaskan bahwa isi map itu adalah surat gugatan cerai yang telah ia siapkan melalui pengacara barunya. Namun, bukan hanya sekadar perceraian yang ia tuntut. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, Lucky menjabarkan syarat-syarat yang ia tetapkan. Ia mengklaim bahwa semua harta yang ada saat ini adalah hasil keringatnya sendiri. Ia yang bekerja siang malam, ia yang melakukan lobi-lobi bisnis, dan ia yang membesarkan perusahaan. Oleh karena itu, Lucky menuntut agar Yasmin keluar dari rumah mewah itu, tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. Rumah mewah di kawasan elit ini, mobil sedan sport keluaran terbaru yang terparkir di garasi, saham perusahaan, hingga seluruh isi brankas, semuanya diklaim Lucky sebagai hak miliknya mutlak. Ia tidak ingin membagi Rp1 pun dengan Yasmin. Lucky berkata dengan kejam bahwa Yasmin selama ini hanya menumpang hidup, hanya menikmati fasilitas tanpa memberikan kontribusi nyata dalam mencetak uang. Kata-kata Lucky begitu tajam, dirancang khusus untuk melukai harga diri istrinya, berharap Yasmin akan menangis histeris atau memohon belas kasihan agar tidak diceraikan dan dibuang ke jalanan. Namun, reaksi Yasmin sungguh di luar dugaan Lucky. Wanita berhijab itu perlahan membuka map tersebut. Ia membaca sekilas poin-poin yang tertulis di sana. Matanya menyusuri baris demi baris kalimat hukum yang intinya merampas segala haknya sebagai istri. Di sana tertulis jelas bahwa pihak kedua, yaitu Yasmin,
bersedia melepaskan seluruh harta Gonogini dan menyerahkan segala aset beserta segala hal yang melekat pada aset tersebut kepada pihak pertama, yaitu Lucky. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam gerakan mata Yasmin. Ia tidak gemetar. Ia tidak menitikkan air mata. Dalam hati Yasmin, ia sebenarnya ingin tertawa. Ia teringat bagaimana Lucky memohon bantuan padanya 5 tahun lalu, saat perusahaan itu hampir gulung tikar karena salah urus. Ia teringat bagaimana ia harus mencairkan dana warisan dari almarhum ayahnya, untuk menutupi lubang hutang Lucky yang menganga lebar. Ia teringat bagaimana ia bekerja dalam diam di balik layar, membereskan kekacauan administrasi dan pajak yang Lucky abaikan. Namun, Lucky yang ada di hadapannya sekarang telah buta oleh kesombongan. Lucky lupa bahwa fondasi tempat ia berdiri sebenarnya rapuh dan ditopang oleh tangan Yasmin. Jika Lucky ingin mengambil semuanya, maka ia juga harus mengambil konsekuensinya. Yasmin mengambil pulpen yang terselip di dalam map itu. Ia menekan tombol pulpen itu hingga berbunyi klik yang terdengar nyaring di ruang makan yang sunyi. Ia menatap Lucky sekali lagi. Lucky tampak menahan napas, menunggu perlawanan. Lucky sudah menyiapkan 1000 kata makian jika Yasmin berani menolak. Tapi Yasmin justru menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sangat manis namun terasa dingin. Yasmin berkata dengan suara lembut namun tegas bahwa ia setuju. Ia tidak butuh harta itu. Jika Lucky merasa itu semua miliknya, maka Yasmin akan mengembalikannya. Tanpa membaca ulang, Yasmin membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Goresan tintanya tegas dan tidak putus, menandakan ketantapan hati yang luar biasa. Ia menutup map itu kembali dan mendorongnya pelan ke arah Lucky. Lucky tertegun sejenak, tidak percaya bahwa prosesnya akan semudah ini. Ia mengira akan ada drama, teriakan, atau tangisan. Tapi yang ia dapatkan adalah kepatuhan yang aneh. Yasmin bangkit dari kursi makannya. Ia merapikan pakaiannya sejenak, lalu berkata bahwa ia akan mulai berkemas malam ini juga agar Lucky bisa segera menikmati kemenangan semuanya. Yasmin melangkah meninggalkan ruang makan, meninggalkan Lucky yang duduk sendirian dengan perasaan menang yang bercampur dengan sedikit kebingungan. Lucky menepis rasa aneh itu, meyakinkan dirinya bahwa Yasmin hanyalah wanita bodoh yang tidak tahu cara mempertahankan haknya. Malam itu, Lucky tidur dengan senyum puas, membayangkan hidup barunya yang penuh kemewahan tanpa gangguan istri yang kolot, tanpa menyadari bahwa tanda tangan Yasmin adalah awal dari kehancurannya sendiri. Sinar matahari pagi baru saja menyelinap masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar tamu, tempat Yasmin menghabiskan malam terakhirnya di rumah itu. Ia sudah bangun sejak sebelum subuh, menunaikan kewajibannya dan mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam koper. Tidak banyak yang ia bawa. Hanya pakaian sehari-hari, beberapa buku kesayangan, dan dokumen pribadi yang memang miliknya sejak sebelum menikah. Ia tidak menyentuh perhiasan pemberian Lucky, tidak menyentuh tas-tas bermerek yang pernah dibelikan Lucky untuk pencitraan saat pesta kantor, dan tidak mengambil satupun barang elektronik rumah tangga. Yasmin benar-benar menepati janjinya untuk pergi hanya dengan barang-barang dasar. Saat Yasmin sedang melipat gamis terakhirnya, terdengar suara deru mesin mobil yang meraung di halaman depan. Suara itu bukan suara mobil sedan Lucky yang biasa, melainkan suara mobil lain yang terdengar asing namun bising. Yasmin menghela napas panjang, ia tahu siapa yang datang. Ia tidak perlu melihat keluar jendela untuk menebak bahwa Lucky tidak akan membiarkannya pergi dengan tenang tanpa pameran kekuasaan terakhir. Benar saja, tidak lama kemudian terdengar suara pintu utama dibuka dengan kasar, diikuti oleh suara tawa wanita yang melengking tinggi dan suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Lucky masuk ke dalam rumah dengan menggandeng seorang wanita muda. Wanita itu adalah Dina. Penampilannya sangat kontras dengan Yasmin. Dina mengenakan pakaian yang sangat modis, pas badan, dan terbuka, memamerkan lekuk tubuh yang ia banggakan. Wajahnya dipoles riasan tebal yang sempurna, rambutnya ditata rapi seolah baru keluar dari salon mahal. Dina memandang sekeliling rumah mewah itu dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Ia meraba patung porselen di ruang tamu, menyentuh tirai sutra yang menggantung tinggi, dan berputar-putar seolah sedang menari di istananya sendiri. Lucky menatap Dina dengan bangga, merasa berhasil memberikan kerajaan kepada ratu barunya. Mereka berdua naik ke lantai atas, menuju kamar di mana Yasmin berada. Pintu kamar terbuka, dan Yasmin berdiri di sana dengan koper yang sudah tertutup rapi di samping kakinya. Lucky tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun membawa selingkuhannya ke hadapan istri sah yang belum resmi bercerai secara negara. Justru, Lucky ingin menunjukkan pada Yasmin siapa penggantinya. Dina menatap Yasmin dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Bibir Dina mencibir. Ia berkomentar kepada Lucky bahwa selera Lucky dulu sangat buruk karena memilih wanita yang penampilannya begitu tertutup dan membosankan seperti Yasmin.
Dina berkata bahwa rumah semewah ini sayang sekali jika hanya dihuni oleh aura suram, seperti yang dipancarkan Yasmin. Lucky tertawa mendengar hinaan Dina. Ia kemudian menadahkan tangannya kepada Yasmin, menagih janji. Ia meminta semua kunci. Kunci rumah, kunci kamar utama, kunci mobil sedan sport, dan yang paling penting, kunci brankas besar yang ada di ruang kerja Lucky. Lucky menekankan bahwa mulai detik ini, Yasmin tidak punya hak akses kemanapun. Yasmin dengan tenang merogoh tas tangannya. Ia mengeluarkan satu set kunci yang terikat pada gantungan sederhana. Dengan langkah pelan, ia menghampiri Lucky dan Dina. Dina merebut kunci mobil dari tangan Yasmin sebelum Lucky sempat mengambilnya. Dina bersorak kegirangan, membayangkan dirinya akan menyetir mobil mewah itu ke pusat perbelanjaan dan membuat teman-temannya iri. Kemudian, Yasmin menyerahkan kunci rumah kepada Lucky. Lucky menerimanya dengan senyum kemenangan, merasa kekuasaannya kini mutlak. Terakhir, Yasmin memegang kunci brankas. Kunci itu kecil, terbuat dari kuningan padat. Yasmin menatap kunci itu sejenak. Di dalam brankas itu tersimpan semua sertifikat aset, surat-surat berharga perusahaan, dan juga dokumen-dokumen keuangan yang selama ini ia rapikan. Namun, di dalam brankas itu juga tersimpan bom waktu yang tidak diketahui Lucky dan Dina, karena mereka tidak pernah mau repot membaca detail laporan keuangan. Yasmin menyerahkan kunci brankas itu bukan kepada Lucky, melainkan mengulurkannya kepada Dina yang berdiri di samping Lucky. Dina terkejut namun langsung menyambarnya dengan antusias, mengira itu adalah akses menuju tumpukan uang tunai dan perhiasan berlian. Saat Dina menggenggam kunci itu, Yasmin mendekatkan wajahnya sedikit dan berbisik dengan nada yang sangat rendah namun jelas. Yasmin mengucapkan selamat kepada Dina. Ia berkata agar Dina menjaga kunci itu baik-baik, karena isi di balik brankas itu jauh lebih berat daripada yang bisa Dina bayangkan. Yasmin mengatakan bahwa Dina baru saja mengambil alih beban terbesar dalam hidup Yasmin, dan Yasmin sangat berterima kasih karenanya. Dina dan Lucky tidak menangkap makna ganda dari ucapan Yasmin. Mereka terlalu bebal dan terlalu gembira. Dina hanya tertawa sinis, menganggap ucapan Yasmin sebagai bentuk rasa iri dan dengki dari seorang wanita yang kalah. Dina membalas dengan berkata bahwa tentu saja isinya berat, karena emas dan berlian memang berat, dan orang miskin seperti Yasmin tidak akan kuat memikul kemewahan seperti itu. Dina kemudian dengan sengaja menyenggol sebuah bingkai foto yang terpajang di meja konsol dekat pintu. Foto pernikahan Yasmin dan Lucky 10 tahun lalu. Bingkai itu jatuh ke lantai dan kacanya pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu menggema. Yasmin menatap pecahan foto itu. Ia melihat wajahnya di foto itu yang tersenyum lugu, dan wajah Lucky yang tampak gagah. Ia tidak merasa sedih melihat foto itu hancur. Justru, ia merasa lega. Pecahan kaca itu menyimbolkan hancurnya ikatan yang selama ini mengekangnya pada pria yang tidak tahu diuntung. Yasmin melangkahi pecahan kaca itu dengan hati-hati. Ia menarik kopernya, roda koper bergemuruh pelan di lantai kayu. Ia berjalan melewati Lucky dan Dina tanpa menoleh lagi. Punggungnya tegak, kepalanya terangkat lurus. Tidak ada air mata perpisahan. Di ambang pintu depan, Yasmin berhenti sejenak untuk memakai sepatunya. Ia mendengar Lucky dan Dina sudah mulai meributkan letak furnitur yang ingin mereka ubah. Mereka tertawa-tawa membahas pesta yang akan mereka adakan nanti malam. Yasmin membuka pintu utama, membiarkan udara luar yang segar menerpa wajahnya. Di depan gerbang, sebuah taksi online yang ia pesan sudah menunggu. Yasmin berjalan keluar dari gerbang rumah megah yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Ia meninggalkan kemewahan itu dengan hati yang seringan kapas. Ia tahu bahwa badai akan segera datang menghantam rumah itu, dan ia bersyukur karena saat badai itu tiba, ia sudah tidak berada di dalamnya. Yasmin masuk ke dalam taksi, dan saat mobil itu melaju menjauh, ia tersenyum. Ini bukan akhir dari hidupnya, melainkan awal dari kebebasannya, sementara Lucky dan Dina baru saja memulai perjalanan menuju jurang kehancuran yang mereka gali sendiri. Malam itu, rumah mewah yang baru saja ditinggalkan Yasmin berubah drastis. Keheningan dan kedamaian yang biasanya menyelimuti bangunan megah itu kini berganti dengan hingar-bingar musik yang memekakan telinga. Lampu-lampu sorot tambahan dipasang di taman depan, menembakkan cahaya warna-warni yang menyilaukan mata siapapun yang lewat. Lucky dan Dina tidak membuang waktu sedikitpun untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan besar. Mereka menggelar pesta syukuran dadakan yang mengundang semua teman sosialita Dina dan rekan-rekan bisnis yang selama ini hanya mendekati Lucky karena uangnya. Gerbang rumah dibuka lebar-lebar, membiarkan deretan mobil tamu memenuhi halaman hingga meluber ke bahu jalan, mengganggu kenyamanan tetangga sekitar yang selama ini sangat menghormati keluarga Yasmin. Di dalam rumah, suasana lebih kacau lagi. Karpet Persia mahal yang biasanya dirawat dengan hati-hati kini diinjak-injak oleh puluhan pasang sepatu kotor.
Dina berdiri di tengah ruang tamu bak seorang ratu. Ia mengenakan gaun malam yang sangat mencolok dengan perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Dengan suara keras, ia memerintah para pelayan, yang merupakan staf lama Yasmin, untuk melayani tamu dengan cepat. Wajah para pelayan itu tampak tertekan dan sedih. Namun mereka tidak berani membantah karena Lucky mengancam akan memecat mereka tanpa pesangon jika merusak suasana pesta. Dina tertawa lepas bersama teman-temannya, memamerkan lukisan-lukisan dinding dan perabot antik seolah-olah ia yang membelinya sendiri di pelelangan luar negeri. Ia menunjuk sofa kulit impor dan berbohong bahwa itu adalah selera desain interiornya yang baru saja didatangkan. Lucky sendiri sibuk di sudut ruangan bersama beberapa pengusaha muda yang kagum dengan keberhasilannya mengambil alih aset perusahaan secara penuh. Lucky memegang gelas berisi minuman soda impor mahal, dadanya membusung penuh kebanggaan. Ia menceritakan dongeng bahwa Yasmin menyerah karena tidak mampu mengimbangi visi bisnisnya yang brilian. Ia membual bahwa perusahaan akan berkembang 10 kali lipat di tangannya. Para tamu mengangguk-angguk palsu, memuji kehebatan Lucky hanya demi mendapatkan cipratan proyek atau koneksi. Mereka tidak peduli pada kebenaran, mereka hanya peduli pada siapa yang memegang uang saat ini. Aroma makanan mewah dari catering termahal di kota memenuhi ruangan, namun di balik kemewahan itu, tidak ada keberkahan. Makanan-makanan itu banyak yang terbuang sia-sia, jatuh ke lantai, atau ditinggalkan begitu saja di piring setengah makan. Puncak acara pesta itu adalah momen pembayaran sisa tagihan catering. Manajer catering, seorang pria parubaya yang profesional, mendekati Lucky dengan sopan di sela-sela obrolan. Ia menyodorkan mesin pembayaran elektronik nirkabel, dan secarik tagihan yang nominalnya mencapai puluhan juta rupiah. Lucky dengan gaya angkuh merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna hitam eksklusif. Kartu itu adalah kartu rekening utama perusahaan yang selama ini dipegang oleh Yasmin untuk keperluan operasional darurat. Lucky baru saja mengklaim kartu itu dari dompet yang ditinggalkan Yasmin di laci meja kerja rumah. Dengan senyum meremehkan, Lucky menyerahkan kartu itu kepada manajer catering sambil berkata keras agar semua orang dengar bahwa biaya pesta ini hanyalah uang receh baginya. Manajer catering memasukkan kartu ke dalam mesin dan meminta Lucky memasukkan nomor PIN. Lucky menekan angka PIN yang ia tahu tidak pernah diubah oleh Yasmin. Mesin itu memproses data, lampu indikator berkedip-kedip menunggu konfirmasi dari satelit perbankan. Semua mata tertuju pada Lucky, menunggu bunyi struk keluar sebagai tanda transaksi berhasil. Namun, yang terdengar justru bunyi bip panjang yang nyaring dan menyakitkan telinga. Di layar mesin kecil itu muncul tulisan merah yang berkedip ganas, "Declined, refer to issuer." Transaksi ditolak. Ruangan yang tadinya riuh mendadak senyap selama beberapa detik. Lucky tertegun menatap layar mesin itu. Wajahnya yang tadinya merah padam karena kegembiraan, kini berubah menjadi pucat pasi karena malu. Teman-teman Dina mulai berbisik-bisik di belakang kipas tangan mereka. Dina yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat, bertanya dengan nada panik mengapa kartunya tidak bisa dipakai. Lucky mencoba tertawa canggung, berusaha mencairkan suasana yang membeku. Ia berkata dengan suara yang sedikit bergetar bahwa ini pasti kesalahan sistem bank. Ia beralasan bahwa karena proses pergantian nama kepemilikan aset sedang berlangsung, mungkin bank membekukan sementara akses kartunya demi keamanan. Lucky meminta manajer catering mencoba sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Bunyi penolakan itu seolah menjadi alarm peringatan pertama yang diabaikan Lucky. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Lucky. Ia merasa harga dirinya sedang dikuliti di depan umum. Tidak ingin kehilangan muka lebih jauh, Lucky akhirnya mengeluarkan dompet pribadinya. Ia mengambil kartu kredit pribadinya yang limitnya tidak seberapa. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya. Kali ini transaksi berhasil. Namun Lucky tahu bahwa limit kartu itu kini sudah habis total hanya untuk membayar makanan satu malam. Pesta kembali berlanjut, musik kembali dinyalakan, dan tawa kembali terdengar. Namun, di dalam hati Lucky, ada perasaan tidak enak yang mulai tumbuh. Ia menepisnya cepat-cepat, meyakinkan diri bahwa besok pagi, setelah ia resmi duduk di kantor, ia bisa membuka blokir rekening perusahaan dan uang akan kembali mengalir deras seperti air terjun. Lucky tidak tahu bahwa keran air itu sebenarnya sudah diputus dari pusatnya. Pagi harinya, Lucky melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran milik perusahaan dengan langkah lebar dan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan setelan jas termahal yang baru dibelinya kemarin sore, sepatu kulitnya berbunyi nyaring di lantai marmer lobi. Hari ini adalah hari pertamanya menjabat sebagai pemilik tunggal sekaligus direktur utama tanpa bayang-bayang Yasmin. Biasanya, Yasmin yang selalu datang pagi-pagi sekali, menyapa resepsionis dan satpam dengan ramah, menanyakan kabar keluarga mereka. Namun Lucky berbeda. Ia berjalan lurus menuju lift khusus eksekutif,
tanpa menoleh sedikitpun pada karyawan yang membungkuk hormat padanya. Ia menganggap sapaan mereka sebagai bentuk ketakutan, bukan penghormatan, dan ia menikmatinya. Dina ikut bersamanya ke kantor hari itu. Wanita itu mengenakan pakaian yang kurang pantas untuk lingkungan kerja profesional, terlalu santai dan penuh warna. Sepanjang perjalanan menuju lantai teratas, Dina terus mengoceh tentang rencananya merombak dekorasi kantor. Ia bilang warna dinding kantor terlalu pucat dan membosankan. Ia ingin menggantinya dengan wallpaper bermotif emas dan meletakkan patung-patung kristal di setiap sudut agar terlihat lebih kaya. Lucky hanya mengiyakan semua keinginan Dina. Otaknya sudah melayang membayangkan dirinya duduk di kursi besar di ruangan sudut yang memiliki pemandangan kota terbaik. Sesampainya di lantai eksekutif, Lucky langsung menuju ruangan utama. Ia melihat sekretaris lama Yasmin, Sari, sedang duduk di mejanya. Sari adalah wanita parubaya yang sangat kompeten, loyal, dan tahu segala seluk-beluk perusahaan. Melihat kedatangan Lucky dan Dina, Sari segera berdiri. Wajahnya datar, profesional, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada senyum ramah seperti yang biasa ia berikan pada Yasmin, namun juga tidak ada penolakan. Sari menyapa Lucky dengan sebutan, Pak Direktur. Sebuah panggilan yang membuat ego Lucky melambung setinggi langit. Lucky langsung memberi perintah pertamanya. Memecat manajer keuangan yang selama ini ia anggap terlalu cerewet mengatur pengeluarannya. Sari mencatat perintah itu tanpa membantah sedikitpun. Lucky kemudian masuk ke dalam ruangannya. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi kerja kulit yang empuk. Ia memutar kursi itu, menatap pemandangan gedung-gedung pencakar langit di luar jendela. Rasanya luar biasa. Ia merasa seperti raja dunia. Dina langsung sibuk memindahkan barang-barang peninggalan Yasmin di rak buku, dan menggantinya dengan majalah-majalah mode yang ia bawa. Saat Lucky sedang menikmati momen kemenangannya, pintu ruangan diketuk. Sari masuk dengan membawa troli kecil berisi tumpukan dokumen yang sangat tinggi dan tebal. Dokumen-dokumen itu dijilid rapi dalam beberapa bundel besar. Sari mendorong troli itu hingga ke samping meja Lucky. Ia menjelaskan dengan suara tenang bahwa ini adalah dokumen legalitas peralihan aset yang diminta Lucky dalam gugatan cerai. Karena Lucky menginginkan penguasaan penuh dan mutlak atas perusahaan beserta seluruh aset turunannya secepat mungkin, maka semua berkas administrasi harus ditandatangani hari ini juga agar bisa diproses ke notaris dan kementerian terkait. Sari meletakkan pena emas di atas tumpukan kertas itu. Ia mengatakan bahwa pengacara perusahaan sudah menyiapkannya sesuai dengan instruksi Lucky, semua hak dan kepemilikan beralih kepada bapak Lucky. Lucky menatap tumpukan kertas itu dengan rasa malas. Membaca satu halaman kontrak saja sudah membuatnya mengantuk, apalagi tumpukan setebal bantal ini. Ia bertanya pada Sari apakah semua ini benar-benar perlu dibaca. Sari menjawab diplomatis bahwa secara prosedur seharusnya dibaca. Namun jika Lucky sudah yakin dengan keputusannya untuk mengambil alih semuanya, maka tanda tangan saja sudah cukup untuk melegalkan statusnya. Dina yang sedang bercermin menyeletuk dari sofa, menyuruh Lucky untuk cepat menandatanganinya agar mereka bisa segera pergi belanja furnitur baru untuk rumah. Dina berkata bahwa membaca hanya membuang waktu orang sukses. Terhasut oleh kesombongan dan desakan Dina, Lucky mengambil pena itu. Ia tidak membuka halaman demi halaman untuk memeriksa isinya. Ia tidak melihat rincian neraca keuangan yang terlampir di bagian tengah bundel. Ia tidak melihat klausul-klausul kecil yang mencantumkan daftar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ada di pikiran Lucky hanyalah satu hal. Setelah tanda tangan ini, perusahaan ini resmi miliknya 100%, dan Yasmin tidak akan bisa menuntut apa-apa lagi. Dengan gerakan cepat dan yakin, Lucky membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditandai oleh Sari. Lembar demi lembar ia tanda tangani tanpa jeda. Suara goresan pena di atas kertas terdengar berirama di ruangan yang sunyi itu. Sari berdiri di samping meja, membalikan halaman demi halaman untuk Lucky. Mata Sari menatap tajam setiap kali Lucky menandatangani bagian-bagian krusial. Di dalam hati Sari, ada rasa geram sekaligus kasihan melihat kebodohan mantan bosnya ini. Sari tahu persis apa yang ada di dalam dokumen itu. Ia tahu bahwa dokumen itu bukan hanya berisi transfer kekayaan, tetapi juga transfer tanggung jawab pidana dan perdata atas segala kekacauan keuangan yang selama ini ditutupi oleh uang pribadi keluarga Yasmin. Namun Sari diam saja. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai sekretaris yang patuh. Setelah hampir setengah jam menandatangani ratusan halaman, tangan Lucky terasa pegal. Ia melempar pena itu ke meja dan bersandar puas. Sari merapikan kembali dokumen-dokumen itu dengan cekatan. Ia berkata bahwa ia akan segera mengirimkan berkas ini ke notaris dan pengadilan untuk disahkan. Sebelum keluar ruangan, Sari menatap Lucky sekilas dan mengucapkan selamat. Selamat, Pak. Sekarang Bapak adalah pemilik tunggal segalanya. Benar-benar segalanya.
Ucapan Sari terdengar tulus di telinga Lucky. Padahal itu adalah kalimat paling sarkastik yang pernah diucapkan Sari. Lucky mengangguk bangga, tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Pintu tertutup, meninggalkan Lucky dan Dina yang tertawa-tawa merayakan kebodohan mereka, sementara di luar sana, jarum jam mulai berdetak menghitung mundur waktu kehancuran mereka. Matahari siang itu bersinar dengan sangat terik, memanggang aspal jalanan kota hingga memancarkan uap panas yang membuat pandangan mata sedikit bergelombang. Di tengah kemacetan lalu lintas yang padat, sebuah mobil sedan mewah dengan atap terbuka melaju perlahan, menarik perhatian setiap pasang mata yang ada di sekitarnya. Lucky duduk di balik kemudi dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya, sementara Dina duduk di sebelahnya sambil sibuk membetulkan tatanan rambutnya yang sedikit berantakan tertiup angin. Mereka sengaja membuka atap mobil di tengah hari bolong, hanya untuk memamerkan diri, tidak peduli pada debu jalanan atau panas yang menyengat kulit. Bagi Lucky dan Dina, tatapan orang-orang di sekitar mereka, entah itu tatapan kagum atau tatapan sinis, adalah bahan bakar bagi ego mereka yang sedang melambung tinggi. Mereka merasa seolah-olah merekalah pemilik jalan raya itu, raja dan ratu baru yang sedang melakukan parade kemenangan di hadapan rakyat jelata. Lucky menyetir dengan satu tangan santai di atas setir kemudi, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Dina. Musik pop menghentak keras dari sistem audio mobil yang canggih, menenggelamkan suara klakson kendaraan lain yang tidak sabar. Mereka baru saja kembali dari sebuah butik ternama di pusat kota, di mana Dina memborong beberapa pasang sepatu dan tas dengan menggunakan sisa limit kartu kredit Lucky yang sudah semakin menipis. Namun Lucky tidak peduli, ia yakin bahwa uang perusahaan akan segera cair dalam hitungan hari. Saat mobil mereka melintasi sebuah kawasan pasar tradisional yang ramai dan semrawut, mata jeli Dina menangkap sesosok figur yang sangat ia kenal di pinggir jalan. Sosok itu sedang berdiri di trotoar yang sempit, diapit oleh keranjang-keranjang pedagang buah dan kerumunan orang yang menunggu angkutan umum. Dina menepuk lengan Lucky dengan keras dan menunjuk ke arah trotoar. Lucky menoleh dan seketika senyum mengejek terukir di wajahnya. Di sana, di antara debu dan kebisingan pasar, berdiri Yasmin. Mantan istrinya itu tampak sangat berbeda dengan lingkungan sekitarnya, namun juga terlihat begitu rapuh di mata Lucky. Yasmin mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu dengan hijab yang senada. Di tangannya terdapat dua kantong belanjaan besar yang tampak berat, berisi sayur mayur dan kebutuhan pokok. Keringat terlihat mengalir kecil di pelipis Yasmin, namun wajahnya tetap tenang dan teduh. Ia sedang menunggu taksi atau angkutan umum, berdiri sabar di bawah naungan pohon yang tidak seberapa rindang. Pemandangan ini bagaikan hiburan segar bagi Lucky dan Dina, yang merasa hidup mereka kini berada jauh di atas awan. Tanpa berpikir panjang, Lucky memutar kemudi dan menepikan mobil mewahnya tepat di depan tempat Yasmin berdiri. Ia sengaja memotong jalur angkutan umum, membuat sopir angkot di belakangnya membunyikan klakson panjang penuh amarah. Namun Lucky masa bodoh. Ia menurunkan volume musik sedikit, lalu memanggil nama Yasmin dengan nada yang dibuat-buat ramah namun penuh bisa. Yasmin yang sedang melamun sedikit terkejut. Ia menoleh dan mendapati mobil mantan suaminya berhenti di hadapannya, menghalangi pandangannya ke jalan. Yasmin menarik napas dalam, berusaha menetralkan detak jantungnya. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka di tempat seperti ini, namun ia juga sudah menyiapkan hatinya untuk segala kemungkinan. Ia memandang Lucky dan Dina dengan tatapan datar, tidak menunjukkan rasa takut maupun rasa iri yang diharapkan oleh pasangan itu. Lucky mulai melancarkan serangan verbalnya. Ia bertanya dengan nada pura-pura prihatin, apakah Yasmin kehabisan uang, sehingga harus berbelanja di pasar becek seperti ini. Ia membandingkan Yasmin dengan pembantu rumah tangga mereka yang bahkan jarang ke pasar tradisional. Lucky tertawa, mengatakan bahwa pemandangan ini sangat menyedihkan. Ia mengingatkan Yasmin tentang betapa nyamannya hidup di rumah mewah yang dulu ia tempati, dengan sopir yang siap mengantar kemana saja dan pelayan yang siap membawakan belanjaan. Lucky bertanya apakah Yasmin menyesal telah menandatangani surat itu dengan begitu mudah. Ia berkata bahwa jika saja Yasmin mau memohon sedikit dan bersujud di kakinya waktu itu, mungkin Lucky akan berbaik hati memberikan sedikit pesangon, atau setidaknya membiarkan Yasmin membawa mobil tua. Dina tidak mau kalah. Ia ikut menimpali dengan komentar pedas mengenai penampilan Yasmin. Dina mengejek hijab Yasmin yang menurutnya kuno dan tidak modis. Ia berkata bahwa wanita seperti Yasmin memang pantasnya hidup susah, karena tidak tahu cara merawat diri, dan tidak tahu cara menyenangkan suami. Dina memamerkan tas belanjaan bermerek yang baru saja ia beli, mengangkatnya tinggi-tinggi agar Yasmin bisa melihat logo merek terkenal itu. Dina berkata bahwa tas ini harganya lebih mahal daripada biaya hidup Yasmin selama setahun ke depan. Dina tertawa lengking, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga siapapun yang memiliki hati nurani. Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikan adegan itu. Beberapa pedagang memandang Yasmin dengan iba,
Sementara yang lain menatap Lucky dan Dina dengan tatapan tidak suka karena kesombongan mereka yang terlalu mencolok. Yasmin hanya diam mendengarkan semua caci maki itu. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Tangannya menggenggam erat tali kantong belanjaannya, bukan karena marah, melainkan untuk menahan diri agar tidak tertawa. Di matanya, Lucky dan Dina terlihat seperti dua anak kecil yang sedang bermain peran menjadi orang kaya, tanpa sadar bahwa panggung tempat mereka berdiri sedang terbakar. Cat diam Yasmin justru membuat Lucky semakin kesal. Ia berharap melihat air mata, ia berharap melihat Yasmin melempar belanjaannya dan meraung marah. Tapi ketenangan Yasmin adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh Lucky. Merasa bosan karena tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan, Lucky akhirnya menginjak pedal gas dalam-dalam. Mesin mobil menderu keras, menyemburkan asap knalpot ke arah Yasmin. Mobil mewah itu melesat pergi meninggalkan Yasmin yang terbatu kecil terkena asap, diiringi tawa kemenangan Lucky dan Dina yang terbawa angin. Sepeninggal Lucky, Yasmin mengibaskan debu dari pakaiannya. Ia menghela napas panjang, bersyukur ujian kesabaran itu telah berlalu. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengkilap perlahan merapat ke tempat Yasmin berdiri. Mobil ini jauh lebih elegan dan berkelas dibandingkan mobil Lucky yang norak. Kaca jendela belakang mobil itu berwarna gelap, memberikan privasi penuh bagi penumpangnya. Seorang sopir berseragam rapi turun dengan sigap, membukakan pintu belakang untuk Yasmin, dan mengambil alih kantong-kantong belanjaan dari tangan Yasmin dengan sangat hormat. Yasmin tersenyum berterima kasih pada sopir itu, lalu masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan wangi aromaterapi yang menenangkan. Di dalam mobil, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang rapi. Itu adalah Pak Anwar, pengacara kepercayaan keluarga besar Yasmin. Pak Anwar sedang memeriksa beberapa berkas di tabletnya. Saat Yasmin duduk, Pak Anwar menutup tabletnya dan menatap Yasmin dengan tatapan hormat. Ia bertanya dengan lembut apakah Yasmin baik-baik saja setelah pertemuan yang tidak menyenangkan tadi. Ternyata sopir Pak Anwar sudah melihat kejadian itu dari kejauhan namun menunggu instruksi untuk mendekat. Yasmin mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja, bahkan ia merasa kasihan pada mereka. Pak Anwar kemudian menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Yasmin. Ia melaporkan bahwa semua jebakan hukum sudah berjalan sesuai rencana. Bukti-bukti audit forensik mengenai korupsi Lucky di perusahaan sudah lengkap, dan pihak bank sudah mulai bergerak untuk melakukan eksekusi jaminan. Mobil sedan hitam itu meluncur mulus membelah keramaian kota, membawa Yasmin menuju kediaman orang tuanya yang jauh lebih megah dan tersembunyi dari sorotan publik. Di dalam kenyamanan mobil itu, Yasmin kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Seorang pewaris tunggal dari keluarga konglomerat yang rendah hati, seorang wanita cerdas yang tahu kapan harus mundur untuk mengambil ancang-ancang melompat lebih jauh. Pertemuan di pinggir jalan tadi hanyalah sebuah adegan kecil dalam skenario besar yang sedang ia mainkan. Lucky boleh saja merasa menang dengan mobil atap terbukanya hari ini, tapi Yasmin tahu, dalam hitungan hari, Lucky tidak akan mampu bahkan untuk membayar bensin mobil itu. Roda nasib sedang berputar dengan cepat, dan porosnya ada di tangan Yasmin. 1 minggu berlalu sejak Yasmin meninggalkan rumah. Kehidupan di rumah mewah itu mulai terasa berbeda, namun bukan ke arah yang lebih baik seperti yang dibayangkan Lucky. Awalnya, Lucky merasa bebas. Tidak ada lagi yang menceramahinya soal penghematan listrik, tidak ada lagi yang mengingatkannya untuk sholat, dan tidak ada lagi tatapan menyelidik saat ia pulang larut malam. Namun, kebebasan itu perlahan berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Tumpukan surat mulai menggunung di meja konsol dekat pintu masuk. Lucky, dengan kebiasaan lamanya yang meremehkan hal-hal administratif, tidak pernah mau membuka surat-surat itu. Ia menganggap zaman sekarang semua tagihan pasti dikirim lewat email atau dipotong otomatis dari rekening, jadi surat fisik hanyalah sampah atau iklan yang tidak penting. Sore itu, Lucky pulang ke rumah dengan wajah kusut. Di kantor, ia mulai merasakan tekanan. Para supplier mulai menagih pembayaran yang tertunggak, dan karyawan mulai berbisik-bisik karena gaji mereka terlambat 2 hari. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di era Yasmin. Lucky mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya masalah transisi sistem perbankan. Saat ia melangkah masuk rumah, ia disambut oleh Dina yang sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut. Dina langsung mengeluh bahwa pelayan yang biasa membersihkan rumah tiba-tiba berhenti bekerja hari ini tanpa pamit. Akibatnya, rumah terasa kotor, piring bekas sarapan masih menumpuk di wastafel, dan sampah dapur mulai berbau. Dina menyalahkan Lucky yang dianggap tidak becus mengatur pembantu, padahal pelayan itu pergi karena gajinya belum dibayar dan muak dengan perintah-perintah Dina yang tidak masuk akal. Lucky yang sudah lelah menjadi semakin emosi mendengar omelan Dina. Ia melempar tas kerjanya ke kursi, dan matanya tertuju pada tumpukan surat yang semakin tinggi. Karena kesal, ia menyambar tumpukan surat itu dengan kasar. Ia melihat amplop-amplop itu satu persatu.
Amplop dengan logo bank, amplop dengan logo dinas pajak, amplop dari perusahaan asuransi, dan amplop dari perusahaan listrik negara. Lucky merobek salah satu amplop dari bank dengan kasar. Matanya membelalak membaca isinya. Surat peringatan ketiga, tunggakan cicilan. Nominal yang tertera di sana membuatnya sesak napas. Angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Lucky meremas surat itu dan melemparnya ke lantai. Ia berpikir pasti bank salah kirim. Ia merasa perusahaannya untung besar. Bagaimana mungkin ada tunggakan? Belum sempat Lucky mencerna surat dari bank, Dina berteriak dari kamar mandi. Air keran mati. Lucky menggerutu, berpikir mungkin pompa airnya rusak. Namun, sedetik kemudian, seluruh lampu di rumah itu padam seketika. Ruang tamu yang megah itu mendadak gelap gulita. Suara dengungan kulkas berhenti, dan yang paling parah, suara hembusan AC sentral yang menyejukkan ruangan juga mati. Kesunyian yang mencekam menyelimuti rumah itu, hanya terdengar suara napas Lucky yang memburu dan teriakan panik Dina dari kejauhan. Lucky meraba-raba saku celananya, mengambil ponsel, dan menyalakan fitur senter. Cahaya putih menyinari ruangan yang kini terasa seperti gua hantu. Lucky berjalan menuju panel listrik di garasi belakang. Ia mencoba menaikkan saklar utama, mengira hanya korslet biasa. Namun saklar itu tidak mau naik, terkunci. Lucky melihat ada segel plastik berwarna merah yang terpasang di kotak meteran listrik di luar rumah. Di segel itu tertulis, diputus sementara karena tunggakan. Darah Lucky mendidih. Ia merasa dipermalukan oleh perusahaan listrik. Bagaimana mungkin rumah seorang direktur utama diputus listriknya seperti rumah kontrakan murah? Dengan tangan gemetar menahan amarah, Lucky menelepon nomor layanan pelanggan yang tertera di stiker meteran. Suara operator di ujung telepon terdengar datar dan profesional saat Lucky mulai membentak-bentak, menanyakan kenapa listriknya diputus tanpa pemberitahuan. Operator itu meminta nomor ID pelanggan. Setelah Lucky menyebutkannya dengan nada tinggi, ada jeda sejenak saat operator mengecek data. Kemudian, jawaban operator itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Operator menjelaskan bahwa listrik diputus karena tagihan belum dibayar selama 6 bulan berturut-turut, dan total dendanya sudah sangat besar. Lucky ternganga. Ia membantah keras, mengatakan bahwa ia selalu memberikan uang bulanan pada istrinya, maksudnya Yasmin, untuk membayar semua ini. Operator itu dengan tenang membacakan riwayat pembayaran. Selama bertahun-tahun, pembayaran selalu dilakukan tepat waktu melalui transfer dari rekening atas nama Yasmin Prameswari, bukan dari rekening Lucky atau rekening perusahaan. Namun, sejak bulan lalu, tidak ada pembayaran masuk sama sekali. Lucky terdiam 1000 bahasa. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Fakta itu menghantamnya dengan keras. Selama ini, uang bulanan yang ia berikan pada Yasmin ternyata jumlahnya sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membayar biaya listrik rumah sebesar dan seboros ini. Yasminlah yang selama ini menutup semua kekurangan itu dengan uang pribadinya, uang warisan keluarganya, tanpa pernah mengeluh atau meminta ganti pada Lucky. Yasmin membiarkan Lucky hidup dalam ilusi bahwa gajinya cukup untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, padahal kenyataannya jauh dari cukup. Sekarang, Yasmin sudah pergi. Subsidi diam-diam itu telah dicabut. Realitas keuangan yang sebenarnya kini telanjang di hadapan Lucky. Ia berdiri dalam kegelapan garasi, keringat dingin mulai bercucuran bukan hanya karena AC mati, tapi karena ketakutan yang merayap di tulang punggungnya. Dina datang menghampiri Lucky dengan wajah berminyak dan penuh keringat, mengeluh kepanasan dan tidak bisa mengisi daya ponselnya. Dina bertanya dengan nada menuntut kapan listrik akan nyala kembali. Lucky menatap Dina dengan pandangan kosong. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak punya uang tunai yang cukup di dompet. Kartu kreditnya sudah habis limit, dan rekening perusahaan sedang bermasalah. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Lucky dan Dina. Mereka terpaksa duduk di ruang tengah hanya diterangi lilin aromaterapi sisa peninggalan Yasmin. Rumah yang mereka banggakan kini berubah menjadi oven raksasa yang gelap dan pengap. Nyamuk mulai berdatangan karena jendela dibuka demi mencari angin. Dina terus-menerus menyalahkan Lucky, menyebutnya tidak becus dan penipu. Lucky yang biasanya arogan kini hanya bisa diam. Kepalanya pening memikirkan bagaimana cara membayar tagihan listrik besok pagi, agar ia tidak perlu mandi dengan air galon. Di tengah kegelapan itu, bayangan wajah Yasmin yang tersenyum tenang saat menandatangani surat cerai kembali menghantui pikiran Lucky. Senyuman itu kini terasa begitu menakutkan. Yasmin tidak hanya pergi membawa dirinya. Ia pergi membawa tiang penyangga hidup Lucky, membiarkan bangunan kesombongan Lucky runtuh perlahan-lahan menimpa pemiliknya sendiri. Dan ini baru permulaan. Lucky belum tahu bahwa di luar sana, badai yang lebih besar dari sekadar tagihan listrik sedang bersiap untuk meluluhlantakan sisa hidupnya.
Hari-hari menjelang sidang putusan perceraian berjalan dengan sangat lambat dan menyiksa bagi Lucky. Di permukaan, ia masih berusaha menampilkan citra seorang pengusaha sukses yang tak tersentuh masalah. Namun di balik layar, fondasi hidupnya sedang runtuh serpih demi serpih. Kantor yang dulu ia banggakan kini terasa seperti neraka. Beberapa manajer kunci telah mengajukan surat pengunduran diri karena gaji mereka tak kunjung cair, dan rumor tentang kebangkrutan perusahaan mulai menyebar di kalangan karyawan seperti api yang melahap ilalang kering. Lucky berusaha menutupi semua itu dengan bentakan dan ancaman, namun wibawanya sudah hilang. Ia hanyalah seorang raja tanpa mahkota yang duduk di singgasana retak. Satu-satunya harapan Lucky untuk keluar dari jeratan masalah finansial ini adalah sidang putusan perceraian yang akan digelar 2 hari lagi. Dalam benak Lucky yang sempit, begitu hakim mengetuk palu dan mengesahkan bahwa seluruh aset jatuh ke tangannya, ia bisa segera menjual salah satu gudang perusahaan atau menggadaikan ulang sertifikat rumah mewah itu ke bank lain untuk mendapatkan dana segar. Ia butuh legalitas hitam di atas putih bahwa Yasmin sudah tidak memiliki hak apapun, sehingga tanda tangan Yasmin tidak lagi diperlukan untuk proses pencairan pinjaman. Karena itulah, Lucky mendesak pengacaranya untuk memastikan tidak ada penundaan. Ia ingin semuanya selesai dalam 1 kali sidang putusan. Siang itu, Lucky mengadakan pertemuan dengan pengacaranya di sebuah kedai kopi yang sepi, jauh dari kantor untuk menghindari penagih hutang yang mulai berdatangan ke lobi perusahaan. Pengacara Lucky adalah seorang pria parubaya yang tarifnya murah dan kompetensinya pas-pasan, pilihan yang terpaksa diambil Lucky karena ia tidak sanggup membayar firma hukum ternama. Sang pengacara membolak-balik berkas gugatan dengan dahi berkerut. Ia menyesap kopinya perlahan, lalu menatap Lucky dengan pandangan ragu. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat janggal dalam kasus ini. Biasanya, dalam kasus perceraian harta gono gini dengan nilai aset miliaran rupiah seperti ini, pihak istri akan menyewa pengacara handal dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan setidaknya 50% bagian. Perang hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun, kasus Yasmin ini berbeda. Sang pengacara menjelaskan bahwa pihak Yasmin, melalui Pak Anwar, tidak mengajukan sanggahan apapun. Mereka bahkan mengirimkan surat pernyataan resmi yang isinya menyetujui 100% tuntutan Lucky tanpa negosiasi. Yasmin bersedia melepaskan haknya atas rumah, mobil, saham, dan segala isi brankas. Pengacara itu memperingatkan Lucky bahwa sikap yang terlalu lunak ini mencurigakan. Ia khawatir ada jebakan yang tidak terlihat. Ia menyarankan Lucky untuk merevisi tuntutan, mungkin dengan membagi aset secara wajar agar di kemudian hari tidak ada tuntutan balik atau celah hukum yang bisa dimanfaatkan Yasmin. Pengacara itu merasa Yasmin terlalu tenang, dan ketenangan dalam dunia hukum seringkali berarti seseorang memegang kartu as yang mematikan. Lucky mendengus kesal mendengar nasihat itu. Ia memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat cangkir kopi bergetar. Kesombongan telah membutakan logika berpikirnya. Lucky membentak pengacaranya, mengatakan bahwa Yasmin menyerah bukan karena punya strategi, melainkan karena Yasmin adalah wanita bodoh dan lemah yang sudah putus asa. Lucky meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yasmin pasti ketakutan melawan kekuasaannya dan memilih mundur teratur. Lucky menuduh pengacaranya terlalu paranoid. Ia bersikeras tidak akan mengubah satu kata pun dalam tuntutan itu. Ia menginginkan semuanya. Ia ingin melihat Yasmin hancur tanpa sisa. Dengan nada tinggi, Lucky memerintahkan pengacaranya untuk tetap pada rencana awal. Paksa hakim untuk mengabulkan pengalihan seluruh aset, hak, dan tanggung jawab ke atas nama Lucky secara mutlak. Sementara itu, di rumah kontrakan yang panas karena listrik masih diputus, Dina semakin membuat kepala Lucky pening. Wanita itu terus merengek karena tidak bisa ke salon dan tidak bisa berbelanja online. Dina mulai menjual barang-barang kecil yang ada di rumah, seperti vas bunga kristal dan jam dinding antik, ke pedagang barang bekas keliling dengan harga sangat murah, hanya untuk membeli makanan dan pulsa. Ketika Lucky pulang dari pertemuan dengan pengacara, Dina langsung menyambutnya dengan omelan. Dina menuntut agar Lucky segera membereskan masalah ini. Ia mengancam akan pergi jika dalam seminggu ke depan hidup mereka tidak kembali mewah seperti semula. Tekanan dari Dina membuat Lucky semakin nekat. Ia berjanji pada Dina bahwa lusa, setelah sidang selesai, mereka akan menjadi pemilik sah kerajaan bisnis dan bisa melakukan apa saja. Lucky tidak tahu bahwa kerajaan yang ia perebutkan hanyalah puing-puing yang siap menimbunnya. Di tempat yang jauh berbeda, suasana kontras terlihat di kediaman orang tua Yasmin. Malam itu hening dan damai. Yasmin baru saja selesai menunaikan sholat malam. Ia duduk di atas sajadah, memegang tasbih kayu, bibirnya bergerak pelan melantunkan zikir. Wajahnya basah oleh air wudhu, memancarkan cahaya ketenangan yang tidak dimiliki oleh Lucky maupun Dina. Tidak ada dendam yang membara di hatinya, yang ada hanyalah penyerahan diri yang total kepada Sang Pencipta. Yasmin telah melakukan bagiannya sebagai manusia.
Ia telah berkonsultasi dengan ahli hukum, ia telah mengumpulkan bukti, dan ia telah menyusun strategi pertahanan diri. Kini, ia menyerahkan hasil akhirnya kepada keadilan Tuhan. Pak Anwar sempat menelepon Yasmin tadi sore, memberitahukan bahwa pihak Luki bersikeras dengan tuntutan awal mereka. Pak Anwar terdengar sedikit khawatir, bukan karena takut kalah, tapi takut jika Luki tiba-tiba sadar dan membatalkan gugatannya. Namun Yasmin menenangkan pengacaranya. Ia mengenal Luki lebih baik daripada siapapun. Ia tahu bahwa keserakahan Luki adalah kelemahan terbesarnya. Yasmin berkata pada Pak Anwar bahwa ikan sudah membuka mulutnya lebar-lebar di depan umpan, dan tidak mungkin ikan itu mundur. Yasmin berdoa bukan untuk kehancuran suaminya, tapi agar keadilan ditegakkan dengan cara yang paling baik menurut Tuhan. Ia memohon kekuatan agar bisa melewati hari esok dengan tegar. Saat ia menutup doanya dan melipat mukena, Yasmin menatap keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang. Ia merasa siap. Besok adalah hari penentuan, hari di mana topeng-topeng akan terbuka dan kebenaran akan berdiri tegak di ruang pengadilan. Pagi hari di pengadilan agama terasa sibuk dan penuh dengan beragam emosi manusia. Lorong-lorong gedung dipenuhi oleh pasangan-pasangan yang duduk berjauhan dengan wajah muram, pengacara yang sibuk menelepon, dan keluarga yang menunggu dengan cemas. Namun, kedatangan Luki dan Dina pagi itu menarik perhatian banyak orang. Mereka datang seolah-olah sedang menghadiri pesta pernikahan, bukan sidang perceraian. Luki mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap dengan dasi sutra merah menyala, sementara Dina mengenakan gaun terusan ketat berwarna cerah dan kacamata hitam besar yang menutupi setengah wajahnya. Mereka berjalan bergandengan tangan dengan dagu terangkat, menebar senyum angkuh ke kiri dan kanan, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan. Meskipun berpenampilan necis, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas jejak-jejak stres di wajah Luki. Kantung matanya hitam dan tebal, tertutup lapisan bedak tipis yang dipaksakan Dina. Keringat dingin terus muncul di keningnya, meski pendingin ruangan di gedung itu cukup dingin. Luki terus-menerus mengecek jam tangannya, kakinya tidak bisa diam mengetuk lantai. Ia ingin ini segera berakhir. Ia butuh surat keputusan itu hari ini juga untuk dibawa ke bank. Dina duduk di sampingnya sambil sibuk bercermin, memoles ulang lipstiknya setiap 5 menit sekali, seolah-olah penampilan adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka dari bencana yang mengintai. Beberapa menit kemudian, Yasmin tiba. Kehadirannya sangat kontras dengan Luki dan Dina. Yasmin datang didampingi oleh Pak Anwar dan 2 asisten hukumnya. Yasmin mengenakan pakaian syari berwarna biru donker yang elegan namun sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya tenang, langkahnya pasti. Ia tidak menoleh ke arah Luki ataupun Dina. Ia berjalan lurus menuju ruang tunggu khusus yang telah disiapkan oleh Pak Anwar. Aura kewibawaan yang dipancarkan Yasmin membuat orang-orang di lorong secara otomatis menepi memberinya jalan. Luki melihat kedatangan Yasmin dari sudut matanya dan mendengus remeh. Ia berbisik pada Dina bahwa Yasmin terlihat seperti orang yang siap pergi ke pemakaman, menyedihkan dan suram. Dina tertawa kecil, setuju dengan hinaan itu. Petugas ruang sidang akhirnya memanggil nomor perkara mereka. Pintu ruang sidang terbuka. Luki masuk lebih dulu dengan langkah lebar, langsung menuju kursi pemohon. Yasmin menyusul masuk dengan tenang dan duduk di kursi termohon. Di bagian belakang ruang sidang, Dina duduk di kursi pengunjung paling depan, siap menjadi saksi kemenangan kekasihnya. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan berwibawa, memasuki ruangan diikuti oleh 2 hakim anggota. Semua hadirin berdiri memberi hormat, lalu duduk kembali setelah majelis hakim duduk. Suasana hening seketika. Hanya suara kertas yang dibolak-balik oleh panitera yang terdengar. Hakim ketua memulai sidang dengan menanyakan identitas para pihak. Setelah formalitas selesai, hakim menatap Luki dan Yasmin bergantian. Dengan suara berat, hakim bertanya apakah upaya mediasi benar-benar sudah gagal, dan apakah kedua belah pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Luki dengan cepat menjawab bahwa ia sudah bulat tekad untuk bercerai, dan tidak ada kemungkinan rujuk. Luki menekankan bahwa ia ingin segera membacakan kesepakatan mengenai pembagian harta gonogini. Hakim mengangguk, lalu beralih menatap Yasmin. Hakim bertanya apakah Yasmin memiliki keberatan atau ingin mengajukan tuntutan balik. Ruang sidang menahan napas. Biasanya disinilah drama terjadi. Namun Yasmin berdiri dengan anggun. Ia berbicara dengan suara yang jernih dan tenang, tanpa getaran sedikitpun. Yasmin menyatakan di hadapan majelis hakim, bahwa ia menerima keputusan suaminya untuk bercerai. Mengenai harta gonogini, Yasmin menegaskan bahwa ia menyetujui sepenuhnya draft tuntutan yang diajukan oleh pihak Luki. Yasmin berkata, "Saya, Yasmin, dengan sadar dan tanpa paksaan, menyerahkan seluruh aset yang disebutkan dalam gugatan, meliputi rumah,
kendaraan, dan kepemilikan perusahaan, beserta segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, kepada saudara Lucky. Hakim Ketua tampak sedikit terkejut. Ia menurunkan kacamatanya sedikit, menatap Yasmin dengan pandangan menyelidik. Hakim bertanya sekali lagi untuk memastikan. Saudari termohon, apakah Anda mengerti konsekuensi hukumnya? Anda tidak meminta bagian sepeser pun dari aset-aset bernilai besar ini. Yasmin mengangguk mantap. Ia menjawab bahwa ia sangat mengerti dan ia ikhlas melepaskan semuanya agar proses ini cepat selesai. Pak Anwar di samping Yasmin juga mengangguk memberikan konfirmasi hukum. Mendengar itu, Lucky hampir melompat dari kursinya karena kegirangan. Ia menoleh ke belakang, memberikan jempol pada Dina. Dina tersenyum lebar, matanya berbinar membayangkan dirinya menjadi nyonya besar di rumah mewah itu secara resmi. Mereka merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Mereka menertawakan kebodohan Yasmin dalam hati. Bagaimana mungkin ada wanita sebodoh itu yang menyerahkan harta miliaran rupiah begitu saja? Lucky merasa dirinya jenius, ia merasa taktik intimidasinya berhasil total. Karena tidak ada sanggahan dari kedua belah pihak, Hakim Ketua akhirnya mengetuk palu. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu itu menggema di seluruh ruangan, menandakan putusan telah jatuh. Perceraian resmi terjadi. Lucky menghembuskan napas lega yang panjang. Ia merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ia sudah membayangkan dirinya keluar dari ruangan itu, menelepon bank, dan mencairkan uang miliaran rupiah sore ini juga. Ia tidak sabar untuk merayakannya dengan pesta yang lebih besar. Namun, sidang belum benar-benar ditutup. Hakim Ketua masih memegang berkas putusan. Sesuai prosedur hukum, hakim harus membacakan rincian putusan yang baru saja disepakati untuk dicatat dalam berita acara. Hakim mulai membaca dengan suara lantang dan ritme yang cepat. Menetapkan, jatuh talak 1 dari pemohon Lucky kepada termohon Yasmin. Menetapkan, kesepakatan akibat perceraian sebagai berikut. Poin 1, hak milik atas tanah dan bangunan di Jalan Permata Indah jatuh kepada saudara Lucky. Lucky tersenyum lebar mendengar alamat rumahnya disebut. Poin 2, kendaraan sedan sport nomor polisi B1XXX jatuh kepada saudara Lucky. Senyum Lucky semakin lebar. Dina di belakang sudah menepuk tangan pelan saking senangnya. Hakim menarik napas sebelum melanjutkan ke poin berikutnya. Poin 3, kepemilikan 100% saham PT Maju Kencana jatuh kepada saudara Lucky, dengan ketentuan bahwa saudara Lucky mengambil alih seluruh tanggung jawab hukum dan finansial perusahaan tersebut. Lucky masih mengangguk-angguk, tidak terlalu memperhatikan bagian kalimat terakhir. Baginya itu hanya bahasa hukum standar. Ia tidak menyadari bahwa kalimat, tanggung jawab hukum dan finansial, adalah pintu gerbang menuju neraka yang sebenarnya. Lucky dan Dina masih terjebak dalam euforia kemenangan semu, sementara Yasmin duduk diam di kursinya, menunduk sedikit, menyembunyikan senyuman tipis yang penuh arti. Jebakan telah tertutup sempurna, dan mangsanya sudah berada di dalam sangkar tanpa menyadarinya. Suasana di dalam ruang sidang pengadilan agama yang tadinya hening kini mulai terasa mencekam, seolah udara di dalamnya perlahan disedot keluar. Hakim Ketua belum selesai membacakan lembar keputusan, namun Lucky sudah sibuk merapikan jasnya, bersiap untuk berdiri dan merayakan kemenangannya. Ia bahkan sudah tidak mendengarkan kalimat-kalimat panjang yang dibacakan hakim, menganggapnya hanya sebagai formalitas belaka yang membosankan. Di kursi belakang, Dina sudah mengeluarkan ponselnya, siap mengetik status media sosial untuk mengumumkan bahwa mereka resmi menjadi pemilik kekayaan baru. Namun, ketenangan semu itu pecah ketika saat nada suara Hakim Ketua berubah menjadi lebih berat dan menekan pada poin selanjutnya. Hakim Ketua melanjutkan bacaannya dengan intonasi yang tegas dan jelas, memastikan setiap suku kata terdengar hingga ke sudut ruangan. Ia membacakan kelanjutan dari poin ketiga mengenai kepemilikan perusahaan. Hakim berkata bahwa berdasarkan audit independen yang telah disahkan dan dilampirkan dalam berkas perkara, perusahaan PT Maju Kencana memiliki kewajiban hutang yang telah jatuh tempo. Mata Lucky berkedip bingung. Kata, hutang, yang diucapkan hakim terdengar asing di telinganya. Ia mencoba menajamkan pendengarannya, mengira ia salah dengar. Namun hakim melanjutkan rinciannya tanpa ragu. Hakim menyebutkan bahwa perusahaan memiliki tunggakan pajak korporasi yang belum dibayarkan selama 3 tahun terakhir dengan total denda, mencapai 70 miliar rupiah. Belum sempat Lucky mencerna angka fantastis itu, hakim melanjutkan ke poin berikutnya. Hakim menyatakan bahwa terdapat juga hutang pokok dan bunga kepada konsorsium bank swasta, akibat pinjaman yang dialihkan secara ilegal untuk kepentingan pribadi direksi, dengan total nilai mencapai 150 miliar rupiah. Angka-angka itu meluncur dari mulut hakim bagaikan peluru yang menembus dada Lucky. Wajah Lucky yang tadinya merah merona karena bahagia, kini mendadak pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka sedikit,
namun tidak ada suara yang keluar. Hakim ketua belum berhenti. Ia membacakan klausul kunci yang menjadi jebakan mematikan bagi Lucky. Hakim menjelaskan bahwa dikarenakan saudari Yasmin sebagai termohon telah melepaskan seluruh hak kepemilikannya atas perusahaan dan aset-aset tersebut secara sukarela dan mutlak, maka secara hukum, saudari Yasmin juga terbebas dari segala kewajiban dan tanggungan hutang yang melekat pada aset tersebut. Dengan demikian, beban pelunasan seluruh hutang pajak dan hutang bank tersebut beralih 100% menjadi tanggung jawab pribadi saudara Lucky sebagai pemilik tunggal yang baru. Hakim menekankan bahwa segala jaminan yang terikat, termasuk rumah di Jalan Permata Indah dan kendaraan pribadi, kini statusnya berada dalam sitaan kreditur sampai hutang tersebut dilunasi. Lucky merasakan bumi seakan berputar di bawah kakinya. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya dalam hitungan detik. Ia refleks berdiri dari kursinya, melupakan sopan santun persidangan. Dengan suara bergetar dan parau, Lucky menyela ucapan hakim. Ia berteriak memprotes bahwa itu tidak mungkin. Lucky bersikeras bahwa perusahaan itu untung besar. Ia melihat sendiri gaya hidup mewah yang ia jalani selama ini. Lucky menuduh hakim salah membaca berkas atau ada kekeliruan data. Hakim ketua menatap Lucky dengan tajam di balik kacamatanya, lalu mengetuk palu peringatan dengan keras. Hakim memerintahkan Lucky untuk duduk dan menjaga ketertiban, atau akan dikeluarkan dari ruang sidang. Di kursi belakang, Dina yang tadinya tersenyum lebar kini mematung. Otaknya yang lambat mencerna situasi mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia mendengar kata, hutang, dan sitaan. Dengan wajah panik, Dina berdiri dan berteriak kepada Lucky. Ia bertanya dengan suara melengking apa maksud semua ini. Dina bertanya di mana uangnya, di mana kekayaannya. Dina berteriak bahwa mereka seharusnya mendapatkan aset, bukan hutang. Suara cempreng Dina menggema di ruang sidang, membuat para hadirin lain menutup telinga dan menggelengkan kepala melihat kekacauan itu. Petugas keamanan mulai bergerak mendekati Dina untuk menenangkannya. Di tengah kekacauan itu, Pak Anwar, pengacara Yasmin, mengangkat tangannya memohon izin bicara untuk meluruskan duduk perkara. Hakim mengangguk memberi izin. Pak Anwar berdiri dengan tenang, lalu membalikan badannya menghadap Lucky yang masih berdiri terpaku dengan wajah horor. Pak Anwar menjelaskan dengan suara lantang namun tetap sopan. Ia membuka fakta yang selama ini disembunyikan Yasmin demi menjaga martabat suaminya. Pak Anwar mengatakan bahwa perusahaan itu sebenarnya sudah bangkrut secara teknis sejak 2 tahun lalu, karena gaya kepemimpinan Lucky yang boros dan korup. Lucky sering mengambil uang kas perusahaan untuk judi dan foya-foya, tanpa pencatatan yang jelas. Pak Anwar melanjutkan bahwa selama ini, Yasminlah yang menutupi lubang-lubang keuangan itu menggunakan uang warisan pribadi keluarganya. Yasmin menyuntikkan dana talangan setiap bulan agar gaji karyawan tetap terbayar, dan agar Lucky tidak terjerat kasus hukum penggelapan dana. Yasmin menjadikan dirinya tameng hidup bagi Lucky. Namun hari ini, karena Lucky dengan serakah meminta seluruh kepemilikan dan Yasmin menyetujuinya, maka Yasmin menarik diri sepenuhnya. Dana talangan berhenti, dan tameng itu hilang. Kini, Lucky berdiri telanjang di hadapan hukum dan kreditur. Pak Anwar menutup penjelasannya dengan kalimat yang menohok. Ia berkata bahwa Bapak Lucky meminta segalanya, maka Bapak mendapatkan segalanya, termasuk bangkai kapal yang sudah bocor itu. Mendengar penjelasan itu, kaki Lucky lemas seketika. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya dengan keras. Tatapannya kosong menatap lantai. Ia baru sadar bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini bukanlah hasil kerjanya, melainkan hasil sedekah istrinya yang ia hianati. Ia baru sadar bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri, dengan menuntut harta Gonogini secara serakah. Jika saja ia bercerai secara baik-baik dan membagi harta, mungkin Yasmin masih akan berbaik hati membantunya melunasi sebagian hutang. Tapi kesombongannya telah menutup pintu itu rapat-rapat. Sementara itu, Dina yang mendengar bahwa tidak ada uang sepeser pun dan yang ada hanyalah hutang ratusan miliar, langsung bereaksi histeris. Ia menjerit sekuat tenaga, tangannya menjambak rambutnya sendiri yang sudah ditata rapi. Impiannya menjadi nyonya besar hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Dina meraung-raung memaki Lucky, menyebut Lucky penipu miskin dan pembual. Teriakan Dina semakin tidak terkendali, hingga akhirnya matanya terbalik dan tubuhnya limbung. Dina pingsan di lantai ruang sidang, membuat suasana semakin kacau balau. Lucky menoleh melihat kekasih gelapnya terkapar, namun ia tidak punya tenaga untuk menolongnya. Ia sendiri merasa nyawanya sudah melayang separuh. Yasmin menyaksikan semua adegan itu dari tempat duduknya, tanpa ekspresi berlebihan. Ia hanya menarik napas panjang, merasa lega karena beban berat yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya berpindah ke pundak orang yang seharusnya bertanggung jawab. Palu hakim diketuk sekali lagi untuk menutup sidang, menandakan akhir dari pernikahan mereka dan awal dari petaka bagi Lucky.
Suara ketukan palu terakhir hakim masih terngiang di telinga Lucky bagaikan lonceng kematian. Namun, mimpi buruknya belum berakhir, justru baru saja dimulai dengan intensitas yang lebih mengerikan. Pintu ruang sidang yang berat tiba-tiba terbuka lebar dari luar. Bukan pengunjung sidang berikutnya yang masuk, melainkan segerombolan orang berseragam. Di barisan depan ada beberapa petugas kepolisian dengan wajah serius, diikuti oleh tim eksekutor dari pihak bank dan petugas pajak negara. Kehadiran mereka membuat ruangan menjadi sesak dan intimidatif. Lucky menatap kedatangan mereka dengan pandangan kabur, otaknya menolak memproses realitas yang terjadi begitu cepat. Salah satu petugas polisi melangkah maju menghampiri meja Lucky. Tanpa basa-basi, polisi itu membacakan surat perintah penangkapan. Lucky didakwa atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi, dan pengemplangan pajak dalam skala besar. Selama ini, kasus-kasus tersebut tertahan karena adanya jaminan aset pribadi Yasmin yang membackup perusahaan. Namun, begitu putusan sidang tadi disahkan dan aset Yasmin dinyatakan terpisah, sistem peringatan dini di bank dan kantor pajak langsung memicu tindakan hukum otomatis. Polisi itu memerintahkan Lucky untuk berdiri dan menaruh kedua tangan di belakang punggung. Lucky masih mencoba membela diri dengan sisa-sisa tenaganya yang lemah. Ia berkata dengan suara serak bahwa ini salah paham. Ia adalah direktur utama, ia punya uang, ia bisa bayar. Namun kata-katanya terdengar kosong dan menyedihkan. Petugas bank yang ikut datang langsung memotong ucapan Lucky. Petugas itu menyatakan bahwa seluruh rekening Lucky dan perusahaan sudah dibekukan per detik ini. Rumah di Jalan Permata Indah sudah dipasang garis penyitaan, dan mobil sedan yang dibawa Lucky ke pengadilan hari ini akan langsung diderek dari parkiran. Petugas itu menadahkan tangan, meminta kunci mobil Lucky saat itu juga. Dengan tangan gemetar hebat, Lucky merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan kunci mobil yang tadi pagi ia pamerkan dengan bangga. Saat kunci itu berpindah tangan, Lucky merasakan sebagian jiwanya ikut terenggut. Detik berikutnya, suara logam beradu terdengar nyaring. Borgol besi dingin terpasang di pergelangan tangan Lucky, mengunci kebebasannya. Bunyi, klik, dari borgol itu meruntuhkan sisa-sisa harga diri Lucky. Ia bukan lagi pengusaha sukses. Ia kini hanyalah seorang tahanan dengan hutang ratusan miliar. Air mata mulai mengalir di pipi Lucky, melunturkan bedak tipis yang menutupi wajah lelahnya. Ia menangis bukan karena menyesal telah menyakiti Yasmin, tapi karena menangisi nasibnya sendiri. Di sudut lain ruangan, Dina baru saja siuman dari pingsannya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, bingung melihat keramaian. Namun begitu ia melihat Lucky di borgol polisi, kesadarannya pulih seketika. Insting bertahan hidupnya yang licik langsung bekerja. Dina buru-buru bangkit, merapikan gaunnya, dan mencoba menyelinap keluar melalui pintu samping, berpura-pura tidak mengenal Lucky. Ia tidak ingin terseret dalam masalah ini. Ia ingin kabur, mencari mangsa laki-laki kaya lain yang bisa ia bodohi. Namun langkahnya terhenti oleh seorang polisi wanita yang menghadangnya di pintu. Polisi wanita itu menahan lengan Dina dengan kuat. Ia memberitahu bahwa Dina juga harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi memiliki bukti transaksi aliran dana perusahaan yang mengalir ke rekening pribadi Dina, untuk pembelian barang-barang mewah. Dina diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang pasif. Wajah Dina berubah pucat, lebih pucat dari saat ia pingsan tadi. Ia meronta-ronta, berteriak bahwa ia tidak tahu apa-apa, ia hanya pacar, ia korban. Dina menunjuk-nunjuk Lucky, menyalahkan Lucky yang memberinya uang itu. Dia yang kasih. Tangkap dia saja. Aku tidak salah, teriak Dina histeris, mengkhianati Lucky di depan mata Lucky sendiri. Lucky menatap Dina dengan pandangan nanar, menyadari betapa murahnya cinta wanita yang karenanya ia rela membuang istri sebaik Yasmin. Di tengah hiruk-pikuk penangkapan itu, Yasmin berdiri perlahan dari kursinya. Ia merapikan jilbabnya, lalu berjalan tenang menuju pintu keluar. Jalurnya melewati tempat Lucky berdiri. Melihat Yasmin mendekat, Lucky tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di lantai. Ia tidak peduli pada pandangan orang. Ia merangkak mendekati kaki Yasmin, berusaha menggapai ujung gamis mantan istrinya dengan tangan yang terborgol. Lucky menangis terseduh-seduh, memohon ampun. Yasmin, tolong aku. Sayang, tolong aku. Kita masih suami istri kan? Kamu kaya, keluargamu kaya, tolong bayarkan hutang ini. Aku janji akan berubah. Jangan biarkan aku di penjara. Lucky meraung seperti anak kecil, membuang semua arogansinya ke tong sampah. Yasmin berhenti sejenak. Ia menunduk menatap laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Dulu, ia pasti akan luluh melihat air mata Lucky. Dulu, ia pasti akan pasang badan untuk melindunginya.
Tapi hati Yasmin kini sudah membeku untuk Lucky. Luka yang ditorehkan Lucky terlalu dalam, dan keadilan harus ditegakkan. Yasmin mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Lucky agar najis keserakahan itu tidak menempel padanya. Yasmin menatap mata Lucky lurus-lurus, lalu menyunggingkan senyuman terakhir. Senyuman itu bukan senyuman mengejek, melainkan senyuman perpisahan yang penuh dengan rasa iba sekaligus ketegasan. Kita sudah bukan suami istri, Lucky, ucap Yasmin dengan suara lembut namun menusuk tulang. Palu hakim sudah diketuk. Kamu sendiri yang meminta semua ini. Kamu ingin memiliki segalanya, kan? Sekarang nikmatilah segalanya yang kamu bangun di atas kebohongan. Aku sudah selesai membereskan kekacauanmu. Mulai hari ini, kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, Yasmin memalingkan wajahnya dan melanjutkan langkahnya keluar ruangan. Ia tidak menoleh lagi meski Lucky berteriak memanggil namanya berulang kali hingga suaranya serak. Yasmin berjalan melewati koridor pengadilan, diiringi oleh Pak Anwar yang setia mendampingi. Di luar gedung pengadilan, udara terasa begitu segar dan langit terlihat sangat biru, seolah alam semesta ikut merayakan kebebasannya. Sopir pribadi Yasmin sudah menunggu di depan lobi, membukakan pintu mobil sedan hitam milik keluarga Yasmin. Yasmin masuk ke dalam mobil, merasakan kenyamanan jok kulit yang empuk. Ia melihat dari kaca jendela, Lucky sedang digelandang masuk ke dalam mobil polisi dengan kawalan ketat, sementara Dina diseret masuk ke mobil terpisah sambil terus memberontak. Pemandangan itu perlahan menjauh saat mobil Yasmin mulai melaju. Yasmin menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak, dan menghembuskan napas panjang. Beban berat yang menghimpit dadanya selama bertahun-tahun telah hilang tak berbekas. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi pengkhianatan, dan tidak ada lagi kepura-puraan. Mobil sedan hitam itu meluncur mulus meninggalkan gedung pengadilan, membawa Yasmin menuju kehidupan barunya yang damai. Ia tahu jalan di depan sana masih panjang, tapi ia tidak takut. Ia memiliki harga diri, ia memiliki iman, dan yang paling penting, ia memiliki kebebasannya kembali. Hari ini, Yasmin tidak hanya memenangkan persidangan, ia memenangkan kembali hidupnya yang sempat dicuri. Sementara di belakang sana, pintu besi penjara sedang menunggu untuk menyambut Lucky dan Dina, memberikan pelajaran termahal yang tidak akan pernah bisa mereka bayar dengan uang. Kisah mereka berakhir dalam kegelapan jeruji, namun kisah Yasmin baru saja dimulai dalam cahaya yang terang benderang.